Minta maafnya aku karena memang aku tidak menguasai lagu tersebut, bukan dikarenakan aku tidak profesional. Di sini aku memang disuruh oleh mereka di program itu untuk menyanyikan lagu India yang berbeda daripada yang lain. Kehidupan publik figur tentunya tak akan pernah lepas dari berbagai sorotan. Bukan hanya tentang hal-hal baik, namun juga seringkali berupa kabar miring dan juga hujatan. Hal itu bahkan sampai berdampak besar tak hanya bagi mereka, namun juga keluarga tercinta. Berikut, inilah deretan selebriti tanah air yang paling sering menuai sorotan panas, bahkan hujatan dari warganet di jagat maya. Dewi Persik. Kisah pertama hadir dari pedangdut Dewi Persik. Seperti diketahui, selain karya-karyanya, penyanyi dangdut dengan goyang gergaji itu juga sering menjadi sorotan warganet atas berbagai sensasi hingga kontroversi. Seperti halnya belakangan, DP viral di jagat maya lantaran video lawas aksi panggungnya kembali mencuat. Di momen itu, ia tampak bernyanyi dengan gaya yang sangat heboh. Suara menggelegar sampai-sampai naik ke atas drum. Hingga akhirnya banyak warganet memparodikan sampai-sampai Ivan Gunawan ikut menggoda DP. Basah, bibir ini basah, saat rambut ini kau mulai mesra. Diam, ku jadi pendiam, saat pipi ini kau mulai sayang. Ayo! Ku menari-nari karena bahagia saat ku melihat film India. Engkaulah pemuda yang mampu menggoda, membuat diriku tergila-gila. Ayo! Jaya! Oh, ya ampun, Asioy, ya ampun. Nggak ada capeknya ya perempuan satu ini ya. Patah-patah kok punggungnya kau. Ini tahun 2006 aku masih umur 20-an. Kalian dong lupa lah ya. Masih belum nikah ini aku. Ya Ram. Itu dulu ya, sekarang enggak lagi. Kalau off air ya sah-sah aja menurut aku ya kayak gini ya. Karena kita harus komunikasi juga sama orang-orang sekitarnya. Beda kalau on air. Kalau on air tuh kita komunikasinya tetap harus fokus. Nah kalau sekarang kan kalau aku nyanyi, ternyata penyanyi itu harus mengutamakan suaranya dulu, after itu baru gerakannya gitu. Jadi semuanya itu mencakup. Itu proses yang aku bilang bahwa Dewi Persik itu berproses loh. Cuman saya balik lagi, saya bukan manusia yang sempurna. Saya manusia yang berusaha untuk bisa memberikan yang terbaik dan berusaha untuk menjadi manusia yang baik. Sebelumnya, DP juga sempat viral dengan julukan Miss Jajaraji. Berawal dari penampilannya di salah satu stasiun televisi, ia membawakan lagu India. Namun dianggap warganet tidak fasih menyanyikannya. Belum lagi kostum DP disebut-sebut sangat tidak cocok. Beberapa kali ia juga mengcover lagu-lagu barat yang tentu saja kembali mendapat komentar pedas dari warganet. Minta maafnya aku karena memang aku tidak menguasai lagu tersebut, bukan dikarenakan aku tidak profesional. Di sini aku memang disuruh oleh mereka di program itu untuk menyanyikan lagu India yang berbeda daripada yang lain. Lalu aku bilang kepada mereka bahwa aku tidak hafal lagu ini, yang penting ada prompternya ya. Jadi selama ada prompter mungkin aku bisa terbantu untuk menyanyikan lagu ini karena aku pun juga ingin membantu program. 10 menit sebelum aku live ketika itu di stasiun tersebut, saya itu bajunya baru datang. Padahal
Jauh-jauh hari aku sudah bilang kepada orang wardrobe-nya kapan fitting. Tapi mereka tidak pernah mengindahkan. Prompternya itu sudah acak-acak. Akhirnya terlewat dan mungkin ada keluar kata-kata jajaraji atau mungkin bahasa-bahasa India lainnya yang tidak sesuai dengan bahasa India yang sebenarnya. Pertanyaan kenapa harus dibully ya? Sedangkan try to be learning, entah itu English, entah itu India, atau bahasa yang lain mungkin. Kalau kita di negara orang, itu mereka itu gak masalah loh dengan kesalahan kita. Mereka itu meluruskan, mereka itu memberikan arahan kepada kita. Bukan seperti di negara Indonesia yang hanya bisa menertawakan sampai capek di TV-sional, capek di tapi kan kita nggak boleh mengeluh. Lah pasti kalau kita sudah melihat uang, otomatis tantangan ataupun ujian dari Allah juga besar. Dewi Persik juga sempat menuai sorotan saat ia viral karena menyebut dalam satu hari bisa mengkonsumsi 1.500 liter air. Sampai-sampai warganet menjulukinya Miss Torrent. Tak ketinggalan, DP juga memberikan klarifikasi atas perkataannya menyebut tidak menggunakan make up padahal riasan di wajahnya cukup tebal. Bahkan sampai membuat banyak parodi mengenai aksinya tersebut. Aku rajin minum air putih. Aku tuh kalau minum air putih itu banyak banget. Berapa banyak aku kalau minum air putih? Berapa liter Han? 1.500 liter. Itu kalau batal wudhu make upnya cemana kakak? Makanya make upnya aku kan bukan make up yang luntur sayang. Aku nggak pakai make up sayang. Aku cuma pakai eyeliner aja sama ini kan yang waterproof. Jadi kalau kena air nggak bakalan luntur ya. Aku kan ngobrol sama orang-orang yang menyapa aku ketika aku live. Tiba-tiba orang itu bilang sama aku lewat chat live Instagram itu, Mami DP minumnya banyak banget, minumnya berapa sih? Aku minumnya segini saya, aku bawa airnya itu. Nah, berapa ini Han? Berapaan itu Han? Berapaan? Aku tanya sama Hana gitu asisten aku, 1.500 liter bukan. Jadi tulisannya di situ itu M-nya itu hilang. Jadi aku 1.500 M. Oh 1.500 liter. Nah kayak gitu. Aku tuh orang yang paling males sebenarnya perawatan kayak gitu. Cuman karena sudah tuntutan dan ini merupakan tanggung jawab aku untuk bisa menghibur agar mereka juga tidak bosan melihat penampilan saya. Ayu Ting Ting. Selanjutnya, Ayu Ting Ting juga menjadi salah satu selebriti yang kerap kali mendapat sorotan panas. Ya, perjalanan Ayu mencapai kesuksesannya saat ini terbilang tak mudah. Ia berkali-kali diterpa kabar miring, bahkan sampai berujung komentar pedas dan hujatan warganet. Mengenai rumor maupun haters, kadangkala Ayu memang seolah tak mau ambil pusing. Namun jika dianggap sudah sangat berlebihan, apalagi menyangkut keluarga tercinta, ia tak pernah ragu untuk membawa permasalahannya ke pihak berwajib. Hadapin mas, hadapin semuanya dengan senyuman, dengan ikhlas, ya sudah. Mau diapakan, nggak bisa apa-apa. Oh mereka alhamdulillah selalu support apapun itu. Yang penting saya happy, saya bahagia, yang penting saya sehat. Tak hanya itu, Ayu Ting Ting juga dianggap selebriti yang kurang bergaul. Ia bahkan disebut-sebut tidak memiliki teman selebriti meskipun kerap tampil di layar kaca bersama banyak bintang. Di sisi lain, Ayu juga sempat mengaku bahwa dirinya memang sering merasa tak percaya diri atau insecure, meski dirinya merupakan selebriti papan atas. Namun di balik berbagai lika-liku perjalanan karirnya, Ayu tetap bertahan dan bisa membuktikan bahwa ia mampu eksis hingga saat ini. Insecure parah. Ayu Ting Ting suka insecure? Insecure. Bayangin kan? Kamu udah begitu? Kadang otomatis itu tugasnya untuk mengimpress itu, ingetin lagi. Iya, iya. Jangan takut dong. Kalau lagi di acara gitu ya, acara ulang tahun siapa gitu. Mereka baru datang nih berdua, aku udah mau pulang. Terus bisa nih mereka, diam dulu, diam. Gak usah kemana di sini sama kita, diam. Ayo sini kita ngumpul dulu, kita ngobrol dulu apa. Gitu. Jadi mereka ngebikin aku tuh lebih kayak jangan sendirimu apa. Udah ayo kita main, kita bergabung. Gak apa-apa gitu. Gak apa-apa, ada kita, ada Aqua Hesti jagain gitu. Jadi memang
memang perjalanan saya pun gak gampang gitu, banyak perjuangan yang harus saya laluin, tapi ya alhamdulillah semuanya itu membuahkan hasil yang bagus gitu. Dan sekarang saya bisa seperti sekarang berkat orang tua. Marhaban tiba, marhaban tiba, marhaban tiba, marhaban tiba. Anak, dan kalau dia sampai ngomongin seolah-olah dia tahu bahwa itu nyata gitu loh. Aku tuh Mel, aku bilang gini, lu mau ngomongin gue sejelek apapun boleh, tapi ketika itu fakta. Ya, berbagai isu miring hingga komentar pedas nampaknya tak hanya dirasakan oleh Iis Dahlia, namun juga keluarganya. Bahkan putranya Devano Narendra berkali-kali menuai kontroversi saat dirinya mengaku telah pindah rumah, bahkan sempat ingin mengakhiri hidupnya. Mama tuh utang tuh, beli rumah segede gitu, utang loh. Abis rumahnya gede lu tinggalin. Oh, sedih. Salsa juga udah gak tinggal sama mama? Enggak, masih itu. Cuman kan kita kan emang keluarga bercanda nih. Kita tuh keluarga, kalau di meja makan nih, bisa kalau ada apa tuh kita saling bully. Gue tuh diserang nih, serang bapaknya, adek sama kakak. Segitu terbukanya ya? Ya, kita tuh jadi kayak teman. Oke loh, menjadi orang tua. Karena kita lebih open minded karena banyak Google dan segala macam. Dan kita mengikuti sebenarnya kemauan anak. Tapi kita tetap awasi, under control us. Tapi maksudnya kita membebaskan mereka selagi itu adalah kegiatan yang masih dibilang positif. Anakku, jangan kan Devano, Salsa yang udah mau 25 tahun aja gue selalu bilang, Kak, sholat. Karena tuh kalau untuk di agama kita, mungkin di agama kamu juga ya, bahwa anak-anak itu doanya tuh sampai loh. Untuk mendoakan orang tuanya tuh anak-anak kita tuh cuman butuh anak-anak itu menjadi anak yang soleh, yang soleha, yang one day kalau kita udah nggak ada, yang menyelamatkan kita itu doa anak-anak. Susah, nggak susah gampang lah. Setiap hal pasti ada kayak suka dukanya ya, transparan aja. Aku jadi nggak bisa ngapa-ngapain yang pengen aku lakuin yang bikin aku seneng gitu. Aku punya dapat privilege yang banyak sekali. Ya itu yang menjadi bebannya dia itu ya mau nggak mau ya mau bilang apa ya udahlah, yang penting mah hadapin aja dulu, berkarya dengan baik. Meninggalkan kisah deretan selebriti tanah air yang paling sering menuai sorotan panas, bahkan hujatan dari warganet di Jagadmaya, selanjutnya simak seperti apa potret berbanding terbalik Sandra Dewi dan Nikita Willy yang sama-sama menjadi istri sultan, namun kini nasibnya jauh berbeda.